Krisis pangan yang akan melanda banyak negara dunia sudah ada di depan mata. Bahkan beberapa negara ternyata sudah mulai merasakan dampaknya. Boleh saja kita mengabaikan soal krisis pangan. Ini karena masih bisa makan, tapi krisis pangan sesungguhnya sudah sangat terasa. Hal tersebut dapat dilihat dengan naiknya harga bahan pangan saat ini. Tanda-tanda krisis pangan itu sudah ada, ditandai dengan iklim yang tidak menentu, hujan yang ekstrim, bencana alam, dan lain-lain. Akibatnya petani gagal panen karena kebanjiran atau kekeringan, dan gagal panen karena ledakan hama dan penyakit. Itu sebenarnya tanda-tanda krisis pangan akan terjadi. Jumlah penduduk terus naik, sementara kenaikan jumlah pangan tidak seimbang dengan kenaikan jumlah penduduk. FAO sebagai Badan Pangan Dunia memperkirakan di tahun 2050 penduduk dunia tembus 10 miliar. Jumlah penduduk yang sedemikian besar tersebut tentunya memerlukan pangan yang sangat luar biasa jumlahnya. Agar tidak terjadi kelaparan, maka harus ada peningkatan produksi pangan dunia. Produksi pangan tersebut idealnya untuk saat ini harus berkisar 70% ya. Jika sebagian negara masih sekitar 10%, maka bukan persoalan mudah untuk mengejarnya. Memang antar negara yang satu dengan negara yang lain beda-beda. Bisa-bisa di tahun-tahun ini akan banyak tragedi kelaparan juga. Untuk negara-negara yang seperti Cina, Israel, Amerika, Eropa ya, sejak sekarang sudah mempersiapkan. Untuk menghadapi krisis pangan yang mungkin terjadi ini, ada beberapa upaya yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat tentunya ya, kita. Di antaranya, bagaimana upaya menghadapi perubahan iklim, pengembangan varietas yang adaptif, persoalan pupuk, persoalan perilaku tidak boros, dan persoalan regenerasi generasi muda ya untuk menjadi petani. Perubahan iklim yang terjadi saat ini menjadi kendala tersendiri dalam pertanian. Pemanasan global yang menjadikan suhu lebih panas dan CO2 yang lebih tinggi menjadi sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian. Tidak hanya menurunkan hasil produksi, kondisi ini bisa berdampak pada gagal produksi, gagal panen guys. Persoalan yang dihadapi diantaranya persoalan air, dan jika masyarakat saat ini mengandalkan air tanah sebagai sumber pengairan, maka dikhawatirkan 10 tahun ke depan sumber-sumber air habis dan akan memunculkan kekeringan permanen di sejumlah daerah. Karenanya apa yang dilakukan Kementerian PUPR dalam membangun sejumlah embung sudah benar, meski terkadang belum pas karena dilakukan dengan tidak memperhatikan posisi strategis embung sebagai daerah tampungan air ya. Hal yang harus diselesaikan adalah terkait persoalan pengembangan varietas-varietas tanaman yang adaptif terhadap perubahan iklim. Sebagai contoh yang sudah dilakukan adalah pengembangan varietas Gamagora yang didesain varietasnya kurang lebih sama dengan varietas yang akan ada saat ini. Tetapi dengan kebutuhan air yang jauh lebih sedikit. Varietas-varietas yang ada di saat ini untuk produktivitas 1 kg beras masih memerlukan sekitar 2.500 liter air. Kita berharap hal itu bisa diturunkan di bawah 100 atau 50 liter untuk per kilo beras. Jadi harapannya ke sana mampu mengembangkan varietas-varietas adaptif terhadap perubahan iklim. Persoalan lain yang harus mendapat perhatian adalah menyangkut pupuk. Harga pupuk saat ini sangat mahal dan diperkirakan akan terus naik seiring langkanya sumber daya alam pembuat pupuk, seperti gas alam dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu kiranya mengembangkan budidaya teknik pertanian yang bisa menghemat pupuk, apalagi bisa membuat pupuk secara mandiri dan bisa menggantikan pupuk pabrikan dengan mendasarkan pada pengembangan biologi tanah dan biologi tanaman ya. Seperti teknologi yang didistribusikan dari Aceh hingga ke Riau ya, di mana orang bisa membuat pupuk nitrogen sendiri
dengan sangat mudah dan bisa menggantikan 50% dari pupuk yang harus digunakan. Sayangnya, petani Indonesia secara umum belum memperhatikan hal-hal seperti itu. Dalam aspek sosial, sudah saatnya gencar melakukan edukasi kepada anak-anak kita, anak-anak muda, generasi muda, agar tertarik menjadi petani sebagai profesi. Upayanya bagaimana menjadikan hasil-hasil pertanian sebagai komoditas yang menguntungkan dan menjanjikan. Bagaimana menjadikan pertanian sebagai pekerjaan yang menarik dengan mengembangkan aplikasi-aplikasi, model otomatisasi dengan dikontrol melalui handphone ya. Intinya dengan Internet of Things. Mudah-mudahan menarik anak-anak muda menjadi petani milenial tapi dengan penghasilan yang cukup. Karena dengan praktek yang kita lakukan, di lahan sekitar 400 meter dengan sistem pertanian hidroponis saja, sudah cukup menjanjikan asal ada kemauan.